Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Sebab dengan nikmat iman kita dipertemukan dalam wadah yang sama, yakni Islam, dan dengan nikmat kesehatan kita dipertemukan pula dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Meskipun kegiatan pembelajaran saat ini tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya disebabkan pandemi atau wabah virus corona. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus ini dari muka bumi sehingga kita dapat melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat yang telah berjuang untuk Islam sehingga kita dapat merasakan Islam tidak lagi seperti masa-masa Islam di masa permulaan. Baik, pada subbab pembahasan kali ini kita akan membahas tentang menulis teks berita. Menulis teks berita ini adalah subbab terakhir dari bab teks berita. Sebelumnya kita telah membahas 3 subbab. Yang pertama, subbab atau pokok bahasan mengidentifikasi berita, atau bahasa mudahnya itu mengenal teks berita. Jadi dalam mengidentifikasi berita diharapkan kalian telah mengetahui secara jelas seperti apa berita, ciri-ciri, tujuan, serta jenis-jenis dari berita. Kemudian di subbab pokok pembahasan kedua ada analisis struktur dari teks berita. Nah, analisis struktur teks berita mencakup 3 bagian. Yang pertama ada kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Pada bagian ini tidak akan terlepas dari unsur-unsur teks berita. Apa saja unsur-unsur dari teks berita? Unsur-unsur teks berita dibagi menjadi 6 bagian. Sebutannya 5W1H atau adik Simba. Secara bahasa Inggris 5W1H. Ada what, when, who, where, kemudian why. Ada apa lagi? What, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan satu lagi ada how. How itu bagaimana. Kalau bahasa Indonesianya itu disingkat menjadi adik Simba. Ya, disingkat menjadi adik Simba. Adik Simba itu ada A, apa, di mana, K, kapan, si, siapa, M, mengapa, ba, bagaimana. Sama. Hanya penyebutan akronim atau singkatannya yang berbeda. Selanjutnya
juga dibahas pada subbab ketiga atau pokok pembahasan ketiga berkenaan dengan kaidah-kaidah kebahasaan dari teks berita. Nah, pada kaidah-kaidah kebahasaan teks berita, Ananda sekalian telah mempelajari bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam proses menulis berita. Berkenaan dengan itu, pada subbab atau pokok bahasan 1, 2, dan 3 diharapkan anak-anakku sekalian memahaminya dengan baik dan benar. Sebab apa? Sebab dalam proses menulis teks berita maka harus mengikuti subbab pokok bahasan 1, 2, dan 3 dengan serius agar mendapatkan hasil yang sempurna ketika menulis teks berita. Nah, untuk itu pada subbab terakhir atau subbab keempat, pokok bahasan keempat, yaitu menulis teks berita. Dalam proses menulis teks berita ada 5 langkahnya. Apa saja? Langkah pertama yaitu penemuan peristiwa atau kejadian. Jadi proses menulis berita kita harus menemukan peristiwa atau kejadian. Jadi menemukan berarti dalam bahasa menemukan itu kita dapat, kita memperoleh peristiwa atau kejadian. Nah, kata penemuan berbeda dengan pencarian. Berbeda ya. Meskipun saat ini para jurnalistik atau wartawan kalau perihal berita tidak lagi menggunakan proses penemuan, mereka malah mencari. Ini kok tidak ada sesuatu yang buruk ya, sehingga saya harus tidak bisa buat berita begitu. Jadinya seperti itu. Jadi kalau stigma atau cara berpikir kita itu mencari peristiwa atau kejadian, itu sama saja seolah-olah seperti dokter yang mengharapkan orang sakit gitu. Agar dokter bisa mengobati orang yang sakit dan dapat uang. Proses ini tidak diperbolehkan. Proses mencari peristiwa atau kejadian itu dilarang. Yang diperbolehkan adalah proses penemuan atau menemukan, mendapatkan, memperoleh. Jadi bukan dicari, bukan disengaja. Ya, bukan disengaja. Kemudian setelah proses penemuan, maka mencari sumber berita. Nah, ini baru boleh mencari sumber yang akurat. Mencari narasumber yang bisa dijadikan alasan atau argumen agar berita itu jelas dan terbukti. Jadi sesuai dengan kaidah berita yaitu fakta, begitu. Jadi setelah proses penemuan baru kita mencari sumber beritanya. Setelah mencari sumber beritanya, maka yang perlu dilakukan adalah mencatat hal-hal penting. Apa saja hal-hal penting yang harus dicatat? Nah, hal-hal penting itu berkaitan pencatatan hal-hal penting berkaitan dengan unsur-unsur berita. Apa-apa saja unsur-unsur berita? Ada 5W1H atau adik Simba. Jadi ini yang paling penting. Kemudian selanjutnya adalah penyusunan teks berita. Setelah 5W1H selesai, maka tinggal menyusun teks beritanya.
Setelah beritanya sudah disusun, sudah ditulis dalam bentuk paragraf, kali ini yang terakhir tinggal menyuntingnya atau memperbaiki berita tersebut. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam proses menulis berita. Nah, selanjutnya ada tugas. Tugasnya apa? Buatlah sebuah teks berita dengan memerhatikan struktur, unsur, dan kaidah kebahasaannya. Nah, dapat dipahami tugasnya ya? Nah, tugasnya kemudian dikirimkan ke nomor 0822 7527 0012. Batas akhir pengumpulan pada hari Jumat pukul 22 WIB. Nah, ingat, tugasnya adalah membuat teks berita. Kali ini agar dapat mempermudah dalam proses penulisan berita, Ana akan memberikan contoh cara menulis berita agar mudah. Pertama, buat kerangkanya. Ana buat kerangkanya seperti ini. Unsur. Dibuat dulu unsur berita. Kemudian di sini ada pertanyaan. Kemudian ada jawaban. Unsur berita ada apa saja? Ada apa? Yang pertama, kita dari adik Simba. A apa? Di mana? Adik kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kalau dibuat dalam bentuk pertanyaan, pertanyaannya apa? Kita buat pertanyaannya apa? Apa yang terjadi? Nah, bisa jadi seperti itu ya. Di mana? Di mana kejadiannya? Kapan? Kapan kejadiannya? Siapa yang mengalami? Mengapa bisa terjadi? Bagaimana kejadiannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian jawab berdasarkan apa pembahasannya, apa peristiwanya. Peristiwanya contohnya seperti yang terjadi kemarin sore. Apa yang terjadi kemarin sore? Sinyal hilang. Maka jaringan Telkomsel hilang gitu ya. Contoh nih, ini contoh. Apa yang terjadi? Jaringan Telkomsel hilang. Jaringan provider Telkomsel hilang. Sudah ada jawabannya ya. Di mana kejadiannya? Kejadiannya perkiraan anak kemarin saja ya, di Binjai, karena anak belum tahu kemarin. Jadi perkiraan di Binjai atau Sumbagut gitu ya. Sumbagut. Kota Binjai atau Sumatera bagian utara.
Kota Binjai saja Ana buat, karena Ana tinggalnya di Binjai. Karena kan kemarin Ana yang merasakannya juga. Kemudian kapan kejadiannya? Kemarin pada Selasa 11 Agustus 2020. Siapa yang mengalami? Warga Kota Binjai misalnya. Meskipun Kota Medan juga ya. Dan seluruh wilayah Sumbagut, Sumatera bagian utara. Mengapa bisa terjadi? Karena apa? Kemarin itu karena gangguan base transceiver ya, transceiver station atau BTS ya. Karena gangguan base transceiver station atau BTS. Bagaimana kejadiannya? Kejadiannya BTS BTS induk wilayah Sumatera Utara bagian utara terbakar, dikabarkan kebakaran. Ini adalah proses bagaimana kejadiannya itu tadi. Nah, dari unsur-unsur berita di sini sudah terjawab semuanya. Sekarang kita tinggal menyusun beritanya berdasarkan data ini, begitu. Bagaimana penyusunannya? Begini. Langsung dibuat kalimat per kalimat sehingga tersusunlah paragraf dan jadilah sebuah teks berita berdasarkan jawaban ini. Kalau sudah ada ini, sudah mudah membuatnya. Misal begini, sejumlah masyarakat di Kota Binjai, karena anak kan dari Binjai, mengeluhkan dengan hilangnya jaringan dari provider Telkomsel. Secara mendadak. Pada kapan nih? Selasa 11 Agustus 2020. Buat di sini Selasa. Boleh dibuat begini, 11/8/2020. Ini adalah penggunaan bahasa dalam berita. Unsur kehematan. Ya. Selasa, koma, dibuat Selasa, koma gini ya. Kemudian 11 Agustus 2020, titik. Sudah? Hal tersebut membuat sebagian pelanggan Telkomsel bingung dan mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Selesai bagian kepala berita. Kemudian sekarang bagian tubuh berita. Joko salah seorang misalnya gitu ya, warga Kota Binjai mengungkapkan bahwa ini kronologis ya, kronologis dari beritanya. Dirinya tidak bisa mengakses
jaringan internet. Dan jaringan sinyal telepon. Sejak kapan? Sejak pukul 15 WIB. Nah, perkiraan gitu ya, jam 3 sore itu ya, waktu itu ya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Farhan. Menurut pelanggan Telkomsel ini, dirinya sedang mengakses internet, tetapi tiba-tiba jaringan tidak ada layanan. Sehingga apa? Sehingga koneksi internet pun terputus. Selesai. Ini dari narasumber ya. Jadi ada sumbernya tadi, berdasarkan yang ada di sini tadi, kita membutuhkan pencarian sumber berita. Sumbernya dari siapa kita dapat ini tadi? Dari si Joko dan Farhan selaku pengguna provider dari Telkomsel. Kita sudah dapat data. Selanjutnya, berdasarkan informasi ya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari media sosial Twitter gitu ya, menyebutkan hilangnya jaringan Telkomsel tersebut karena apa? Karena gangguan ini jawaban itu ya, base transceiver station, atau sebutannya BTS, induk wilayah Sumatera bagian utara atau Sumbagut. Jadi berdasarkan informasi, jadi anak kemarin melihat informasi ini di Twitter ya, karena berita belum ada waktu itu ya. Jadi berita yang tertulis begitu. Jadi ada informasi anak peroleh dari media sosial Twitter yang kemudian pada saat itu trending gitu ya, berada di atas kolom pencarian, menyebutkan hilangnya jaringan Telkomsel tersebut karena gangguan BTS, induk wilayah Sumatera bagian utara. Nah, penyebab gangguan tersebut diduga penyebab gangguan BTS, gini ya, BTS yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima jaringan komunikasi tersebut diduga karena kebakaran kantor pusat Telkomsel yang terdapat di
Pekanbaru. Begitu ya. Jadi bagaimana kejadiannya Base Transceiver Station atau BTS induk wilayah Sebaku dikabarkan kebakaran. Di mana letaknya? Ada di Pekanbaru. Nah, inilah dia salah satu contoh teks berita. Sudah selesai? Sudah. Kita lihat berdasarkan unsur-unsurnya apakah sudah lengkap? Yang pertama, apa? Hilangnya jaringan dari provider Telkomsel, begitu ya. Ini kita lihat tuh. Di mana? Kota Binjai, Sumbagut. Jadi di sini disebutkan di Kota Binjai hilangnya. Di Kota Binjai. Selain Kota Binjai di mana lagi? Di daerah Sumatera bagian utara. Yang meliputi apa saja wilayah Sumatera bagian utara? Boleh dituliskan di sini. Boleh ya, boleh dituliskan. Aceh. Kemudian Sumatera Barat. Sumatera Utara. Kemudian Riau dan lain sebagainya. Begitu ya. Boleh dibuat seperti itu. Jadi wilayah Sumatera bagian utara apa saja agar orang lebih tahu Sumbagut itu daerah kawasannya mana saja. Kemudian mengapa bisa terjadi? Karena gangguan base transceiver station atau BTS. Mana dia gangguan tadi? Hilangnya jaringan tersebut karena ini dia. Mengapa? Karena gangguan base transceiver station atau BTS. Kemudian bagaimana kejadiannya? Nah, ini penyebab gangguannya. Kejadiannya di sini dianya. Selesai ya? Sudah ada 5 unsur di dalamnya. Sedangkan ini adalah pendukungnya. Nah, beginilah cara menulis berita agar lebih mudah. Ana berharap anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik. Dan pembelajaran kita kali ini mendatangkan manfaat. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.